setelah kemarin ada satu penerbangan, semoga jalur penerbangan dari Bandung Semarang, Bandung Solo ini menjadi jalur. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara aktif mengupayakan penambahan rute penerbangan baru melalui Bandara Hussein Sastranegara. Langkah ini diambil sebagai strategi memperkuat konektivitas transportasi udara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Hingga saat ini, Bandara Hussein Sastranegara telah melayani rute perjalanan Bandung-Semarang dan Bandung-Solo. Penerbangan tersebut dioperasikan oleh maskapai Wings Air dengan menggunakan pesawat tipe ATR. Target selanjutnya yang kini tengah diperjuangkan oleh pemerintah Kota Bandung adalah rute menuju Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Mudah-mudahan penerbangan Bandung-Yogyakarta yang sedang kita perjuangkan segera terrealisasi. Namun, sesuai regulasi, operasionalnya tetap harus menggunakan pesawat tipe ATR, bukan pesawat jet, ujar Muhammad Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Farhan menjelaskan bahwa fokus utama pengembangan rute ini berpijak pada dua prinsip, yakni konektivitas dan mobilitas. Menurutnya, kemudahan akses udara akan menjadi stimulus bagi kegiatan ekonomi lintas wilayah. Ia juga mencontohkan efisiensi mobilitas melalui sistem transit, misalnya, penumpang tujuan Surabaya dapat transit di Solo, sementara tujuan Denpasar dapat ditempuh melalui transit di Semarang. Jika konektivitas dan mobilitas ini tercapai, maka perdagangan, pendidikan, dan pariwisata akan ikut naik, tambahnya. Meski terus mendorong optimalisasi Bandara Hussein Sastranegara, Farhan menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait operasional bandara di Jawa Barat. Ia berkomitmen menyelaraskan langkah sesuai instruksi Presiden yang menempatkan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati sebagai bandara utama di provinsi ini. Kami bersama-sama mengupayakan agar Bandara Kertajati menjadi bandara utama di Jawa Barat. Sesuai instruksi pusat, bandara utama dioptimalkan terlebih dahulu agar operasional transportasi udara di Jawa Barat dapat berjalan beriringan dan maksimal, pungkasnya. Diketahui, penerbangan terbaru dari Bandara Hussein Sastranegara sudah melayani rute dari Bandung ke Semarang dan dari Bandung ke Solo menggunakan pesawat ATR milik Wings Air. Dilansir dari Tribun Jabar Video, harga tiket satu arah dari Bandung ke Semarang mulai Rp784.500 untuk Desember tahun 2025, sementara dari Bandung ke Solo sekira Rp800.000 hingga Rp950.000. Harga tersebut ideal untuk libur Natal dan Tahun Baru. Setelah kemarin ada satu penerbangan, semoga jalur penerbangan dari Bandung Semarang, Bandung Solo ini menjadi jalur penerbangan yang padat penumpang dan kemudian melahirkan layanan yang ramah terhadap lingkungan serta mempercepat trafik angkutan udara yang menghubungkan antar warga di kedua daerah yang pada akhirnya kan bukan hanya nanti berhenti di Solo atau berhenti di Semarang. Setelah itu kan ada multiplayer penerbangan yang bisa menghubungkan antara warga Jawa Barat yang terbang melalui Hussein ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan semoga ke depan jumlahnya semakin banyak, jadi tidak hanya seminggu 2 kali Pak oleh sekarang ya, tapi nanti bisa tiap hari lah kita harapkan kita. Dan ini adalah sambutan bagi kita warga Jawa Barat, warga Kota Bandung dan sekitarnya. Mudah-mudahan industri pariwisata semakin meningkat, industri perdagangan semakin meningkat, pasar-pasar ramai lagi. Insya Allah. Ya, itu aja. Kalau distribusi wisatawan, pasti jumlah mobil banyak dan pasti agak antrian. Tetapi solusi-solusinya adalah satu, petugas harus siap karena kuncinya satu, biasanya macet itu karena parkir sembarangan. Betul, Pak. Yang kedua ada mobil yang mogok. Nah, dua hal ini harus menjadi pantauan. Kalau kita di puncak kan ada kebijakan tuh selama 4 hari kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, seluruh angkutan umum yang di wilayah puncak kan dikasih kompensasi, mereka libur dulu. Nanti barangkali angkutan Kota Bandung bisa libur dulu, mudah-mudahan anggaran Pak Wali cukup untuk itu. Siap. Ya. Kepada Lion Group, kepada Angkasa Pura, juga kepada Danlanut yang telah menunjukkan kolaborasi yang luar biasa sehingga terwujudnya penerbangan ini. Dukungan dari DPR RI khususnya Komisi 5 juga dalam diskusi kami bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa peluang-peluang itu masih ada dan mudah-mudahan skenario atau proposal
twin airport antara Bandung dan Kertajati bisa segera terwujud. Karena bagaimanapun juga kalau tanpa ekosistem yang terbentuk dengan baik, maka kita semua tidak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari industri penerbangan di Jawa Barat. Terima kasih juga untuk para anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI dari Dapil Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi yang telah menunjukkan dukungan politis yang luar biasa terhadap event kali ini. Pak, dengan ada penerbangan ini volume kendaraan juga bakal meningkat Pak ke arah Hussein ini gimana? Jadi kalau untuk Nataru menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, satu dari Dishub kita akan melakukan 2 operasi ya. Operasi penertiban parkir di mana semua yang namanya potensi terjadi parkir liar itu akan kita jaga sedemikian rupa. Kalau sampai terjadi pelanggaran langsung ditindak, dan juga memang untuk mencegah terjadinya mobil mogok bikin macet itu kita punya beberapa derek yang sudah sangat baik ya. Jadi dereknya tinggal diangkut seperti forklift gitu, sudah bisa dijalankan oleh kita. Dan mudah-mudahan untuk meminimalkan tingkat kecelakaan dan memaksimalkan keamanan, kerjasama kita dengan Polrestabes dan juga dengan Kodim itu menjadi sangat kuat. Itu termasuk ke selatan? Jakarta, Pangandaran, Jogja, Solo, Semarang. Pak, Ya. nantinya ada usulan ke Pak buat ke daerah lain Pak? Kita menunggu juga optimalisasi dari Kertajati supaya seiring selangkah dengan Kertajati. Itu. Oke, tentunya masa Nataru ini kita sudah melaksanakan membuka posko Nataru tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 nanti, dan pemastian terkait dengan keamanan, keselamatan dan pelayanan itu sudah kami pastikan. Bandara Hussein ya sebagai pemegang sertifikat bandar udara bertanggung jawab terhadap keamanan, terhadap keselamatan penerbangan dan pelayanan kepada penumpang. Dengan kami kemarin sudah memastikan tidak ada gorong-gorong yang mampat. Fasilitas-fasilitas sudah kami kalibrasi semuanya. Tentunya ini untuk mendukung penerbangan Solo dan Semarang. Kemarin bandara untuk penerbangan Solo okupansinya itu ada berjumlah 36, dan itu murni penumpang yang berangkat dari Hussein Sastranegara. Dalam waktu penjualan tiket 2 minggu itu bisa terjual 36 orang dari 72 seat. Artinya ini udah melebihi 50% kapasitasnya. Ini membuktikan bahwa animo masyarakat Bandung yang mendapatkan transportasi yang cepat. Nah, transportasi yang cepat inilah yang diperlukan bagi pengguna jasa. Banyak darat, ada udara, tinggal masyarakat memilihnya. Oleh karena itu hadir di Bandara Hussein mulai kemarin tanggal 20 untuk penerbangan Solo dan tanggal 21 ini untuk penerbangan Semarang. Puncak kepadatan sendiri di Bandara Hussein akan terjadi kapan Pak? Oke, puncak kepadatan nanti diperkirakan di tanggal 24. Ya. Kapasitas isinya berapa Pak kapal? Pesawat 72. Jadi berangkat 72 orang. Iya, seperti itu. Puncak kepadatan ini berapa? Puncak kepadatan itu adalah nanti di tanggal 24 di masa angkutan Nataru, dan nanti puncaknya lagi di masa baliknya itu diperkirakan di tanggal 3 perkirakan, karena itu bersamaan tuh dengan adanya penerbangan dari Halim, Pangandaran, Jogja, bersamaan juga dengan yang dari Semarang dan dari Solo. Ditargetkan berapa penumpang Pak selama libur Nataru ini? Ya, kami memprognosakan untuk selama masa Nataru ini bahwa untuk penerbangan itu adalah kapasitas 80%, artinya itu bisa mencapai sekitar 50 penumpang, baik yang datang maupun yang pergi. Jadi penerbangan Solo dan Semarang ini di izinnya ke kami itu adalah daily, tapi itu melihat dari okupansi yang ada. Untuk sementara ini untuk Solo itu setiap hari Kamis dan Sabtu, dan setiap harinya itu dilakukan oleh Semarang. Semarang menjadi bandara yang saat ini yang tertinggi kapasitas penumpangnya. Di sana itu hampir 6 juta penumpang per harinya di Semarang. Makanya Semarang ini lagi sangat seksi sekali. Ini sangat sekali dilirik nih makanya oleh ATR, dan Wings juga akan membuka rute baru. Tadi saya udah ngobrol sama Direktur Lion Group, dia akan segera membuka rute baru karena melihat animo dari masyarakat Bandung dan Jawa Barat untuk penerbangan ini.